Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bu Us, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Ulan? Alhamdulillah baik juga. Ibu, hari ini saya mohon izin untuk melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, khususnya pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Boleh ya Bu? Boleh, monggo. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kemudian izinkan saya merekamnya terlebih dahulu ya Bu. Oh ya, iya. Boleh. Langsung saja ya Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang saya lakukan yaitu mempelajari kasus tersebut dulu. Pasti dipelajari dulu, kemudian menyimpulkan dari apa yang kami pelajari tadi. Dari hasil kesimpulan itu digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan, entah itu dilema etika ataukah bujukan moral. Karena kan dua hal tersebut itu berbeda. Kalau dilema etika itu lebih sulit daripada bujukan moral. Kenapa dikatakan lebih sulit? Karena dilema etika itu tidak bertentangan, tidak benar dengan salah, melainkan sama-sama benarnya. Sehingga kadang diikuti atau disertai dengan rasa rasa cintanya, rasa keadilannya gitu kan ya. Kalau bujukan moral sudah pasti benar atau salah dan kita berpatokan pada norma yang ada gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu pasti saya memerlukan koordinasi dulu dengan teman-teman guru. Bisa juga saya juga berkoordinasi dengan orang yang lebih kompeten dalam hal ini jika hal tersebut mengalami masalah buntu gitu. Jadi setelah koordinasi dengan teman-teman, kolaborasi, kemudian kok masih ada yang perlu dipertimbangkan lagi, maka kami juga melibatkan seperti komite, orang tua dalam hal pengambilan keputusan tersebut. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur khusus ya, sepertinya tidak ada. Hanya itu tadi, yang pertama itu seperti mengumpulkan data dari kasus tersebut, mempelajarinya, itu saja, tidak ada langkah-langkah yang spesial. Lalu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika ini, Bu? Yang efektif ini dimulai dari tadi yang mengumpulkan hal-hal yang relevan ya. Itu semua dilakukan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Karena kalau dalam keadaan yang tidak tenang, kita pun tidak bisa berpikir jernih, dan untuk pengambilan keputusan bisa dikatakan hasilnya tidak maksimal gitu. Hal apa saja yang selama ini tuh menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kalau tantangan sepertinya tidak ada. Mungkin ini ya juga umum sih ini. Tantangan jika menghadapi orang yang lebih senior. Pasti di situ kan pandangan berbeda. Ya, apalagi cara berpikir orang yang senior itu kadang dengan kita yang masih muda gitu, cara pikirnya agak beda gitu. Tapi ya untuk mengatasi hal tersebut kita cari duduk perkaranya atau kita sandingkan dengan beberapa konsep-konsep yang ada di kenyataan. Kemudian juga kita dudukkan bersamalah untuk mencari hal mana yang membuat kita itu canggung ataupun apa gitu. Memang ya Bu, susah berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Betul. Kemudian apakah selama ini Ibu itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk prosedur, kira-kira itu seperti apa Ibu? Kalau prosedur tadi tidak ada jadwal khusus, tidak ada. Kalau misalnya masalah tersebut bisa
selesaikan di tempat itu juga, tidak memerlukan banyak pikiran yang lain, tapi dibutuhkan cepat ya, bisa dilakukan saat itu juga. Namun kalau misalnya memang berat, maka terlebih dahulu mengumpulkan teman-teman dulu, teman-teman guru, bisa dengan orang yang lebih kompeten dari saya juga, yang bukan berarti meremehkan orang teman-teman yang ada di sini, bukan, tapi kita mencari yang lebih kompeten gitu aja. Tidak ada jadwal khususnya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan kasus dilema etika tersebut, Bu? Yang mempermudah, Ya. kalau yang mempermudah ini koordinasi, kolaborasi. Apalagi sekarang itu kan zamannya kolaborasi. Jadi mungkin dengan berkolaborasi atau sharing itu akan memudahkan kita dalam melangkah. Gitu. Baik, Bu. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Ya. Dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu dari awal tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan dilema etika ini? Kalau pelajaran dipetik ini mulai dari musyawarahnya, kemudian mencari hal-hal yang relevannya, kemudian sampai terakhir saat menentukan uji apa itu, apa ya, seperti ada dua hasil keputusan gitu, Ya. tapi kita juga punya cadangan. Nah, itu perlu. Nah, itu juga kita pakai. Tapi kalau sudah menemukan keputusannya itu tidak serta-merta langsung itu enggak, tapi nanti direfleksi lagi. Gitu. Seperti yang kalau enggak salah itu saya dengar di JGP kan ada 9. Ya. Yang terakhir itu tidak langsung keputusan itu diambil selesai, bukan, tapi keputusan itu dilaksanakan kemudian nanti direfleksikan. Itu yang menjadi pelajaran selama ini dalam belajar mengambil keputusan. Baik, sekian dari saya, Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktunya, berbagi cerita, berbagi nasihat ya. Menurut saya itu tadi sebuah nasihat ke depannya untuk saya mengambil keputusan itu bagaimana yang baik. Nah, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kusiah ya. Ya. Mohon maaf ya, Bu, mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin mewawancarai panjenengan terkait demonstrasi kontekstual yang akan saya laksanakan di modul 3.1 ini. Oh iya. Sebelumnya saya minta izin direkam terlebih dahulu ya, Bu. Oh iya, monggo. Baik, langsung saja ya, Bu. Ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya akan mencoba untuk menjawabnya, Mbak ya. Kalau saya ini pada saat mengidentifikasi kasus dilema etika, yang pertama yaitu kita harus memperhatikan situasi di mana keputusan yang harus kita ambil. Ini melibatkan konflik antara nilai-nilai kepentingan yang berbeda-beda biasanya. Dan misalnya ini kalau di sekolah, di mana kebijakan yang kita ambil atau sekolah ambil itu bertabrakan langsung dengan kebutuhan siswa yang ada di sekolah kita. Nah, itulah Mbak yang menjadi dilema etika selama ini yang saya rasakan. Oh iya, baik. Berarti mengidentifikasi terlebih dahulu ya, Bu, dilema etikanya. Betul, mengidentifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh gitu. Kalau saya biasanya itu dalam pengambilan keputusan itu terutama jika ada kedua kepentingan yang sama-sama penting, Mbak. Saya mulai dengan mengumpulkan sebuah informasi yang relevan. Kemudian saya berdiskusi dengan staf dan juga orang tua dan juga Bapak Ibu guru terkait bagaimana cara saya untuk mendapatkan berbagai perspektif. Akhirnya saya dapat memilih keputusan yang saya ambil tuh adil, relevan, dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah serta kebijakan yang ada di sekolah kita, seperti itu. Baik, dengan melakukan diskusi ya. Iya, diskusi.
Kemudian langkah atau prosedur yang biasa Ibu gunakan itu yang seperti apa, Bu? Langkah-langkahnya atau prosedur yang biasa saya gunakan itu meliputi yang pertama, yang jelas kita harus mengumpulkan informasi tentang situasi yang terjadi. Kemudian yang kedua, kita harus menganalisa, Mbak, dampak dari berbagai pilihan yang kita ambil. Kemudian yang ketiga, mengadakan diskusi dengan tim pengajar atau Bapak Ibu guru yang terkait dalam masalah tersebut. Kemudian menimbang nilai-nilai atau kebijakan yang ada, kemudian mengambil keputusan yang berfokus pada kesejahteraan siswa dan juga semua pihak yang terlibat. Seperti itu. Luar biasa ya, Bu. Kemudian selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika ini? Yang menurut saya yang efektif dalam pengambilan keputusan di dilema etika saat ini, yaitu yang pertama, yang jelas kita harus diskusi, Bu, secara terbuka dan juga transparan dengan semua orang atau semua pihak yang terlibat, misalnya Bapak Ibu guru, staf, kemudian orang tuanya juga perlu kita ajak berdiskusi. Terus yang kedua yaitu mendengarkan dari berbagai sudut pandang untuk memahami bagaimana aspek itu bisa kita rangkul semuanya sehingga kita itu mendapatkan informasi yang relevan seperti itu. Kemudian mengacu pada kebijakan dan juga prinsip sekolah untuk memastikan apakah keputusan ini konsisten apa tidak seperti itu. Baik. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang menjadi tantangan saya, yang saya hadapi, yaitu itu, Mbak. Yang pertama, menyeimbangkan kepentingan yang terjadi itu kepentingan yang saling bertentangan dengan berbagai pihak. Kemudian menghadapi tekanan dari pihak yang memiliki pandangan yang berbeda. Itu biasanya kalau kita memutuskan seperti ini, ternyata orang lain menganggap bahwasannya itu adalah bukan keputusan yang terbaik. Itu kemudian menjaga lagi agar keputusan yang kita ambil itu tetap objektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah. Itulah yang menjadi tantangan kita, Mbak. Lalu apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ini? Kalau menurut saya itu sesegera mungkin berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut, Mbak. Kenapa? Untuk menyelesaikan kasus dilema etika secepat mungkin untuk menghindari adanya ketidakpastian atau kasus itu menjadi berkepanjangan, akhirnya kita itu berusaha menyelesaikan dengan secepat mungkin. Namun, jika kasus itu memerlukan waktu untuk dipertimbangkan lebih mendalam, saya akan mengatur jadwal untuk memastikan bahwa keputusan yang saya ambil itu dengan berhati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai macam hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Baik, Bu. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang jelas di sini banyak berbagai faktor, Mbak, yang membantu saya untuk memutuskan kasus dilema etika tersebut. Di antaranya yang pertama yang jelas ya dukungan dari semua warga yang ada di sekolah. Ini Bapak Ibu guru, orang tua, dan juga siswa. Itu merupakan dukungan yang paling utama karena dari masukan mereka semuanya atau Bapak Ibu guru, insya Allah nanti saya bisa memutuskan keputusan itu dengan bijak dan dengan bijak tanpa merugikan semua pihak. Terus yang kedua yang jelas kita konsultasi dengan orang tua tentang masalah yang terjadi dengan anaknya tersebut. Itu kemudian yang ketiga yang jelas kita akan mencari referensi atau kebijakan dari sekolah lain untuk sebagai acuan sebelum kita memutuskan suatu permasalahan atau kebijakan tersebut sehingga ini bisa intinya tetap satu,
memberikan sebuah keputusan yang terbaik untuk semuanya, seperti itu. Luar biasa, Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang bisa kita petik dari pengalaman saya yang memutuskan dari masalah dilema etika ini, yang pertama yaitu yang jelas saya akan mengedepankan komunikasi yang secara terbuka dan mendengarkan dari semua pihak apa yang menjadi masukan, kritikan atau saran terhadap masalah tersebut. Kemudian yang kedua, berpegang pada nilai-nilai kebijakan sekolah dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus memastikan bahwa keputusan yang diambil itu adil dan juga bijaksana dan serta mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, baik itu pihak sekolah, orang tua maupun anak tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Demikian yang bisa saya tanya-tanyakan. Saya mendapatkan banyak ilmu hari ini dari panjenengan ya, Bu. Sama-sama, Mbak. Terima kasih atas waktunya, atas tersediaannya melakukan wawancara dengan saya. Ya, saya akhiri ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.